Halo Sobat YouTube, kali ini saya akan menceritakan alur film action fantasi berjudul The Warrior's Way. Film ini berkisah tentang seorang pendekar pedang terhebat abad ke-19 bernama Yang. Tapi saya panggil aja Jang ya, biar gampang dan gak bingung. Zhang diperintahkan untuk membunuh anggota terakhir dari klan musuh. Dia seorang bayi perempuan, dan Zhang melanggar misi tersebut dan melarikan diri bersama bayi tersebut ke kota kumuh di Paris Barat. Apa yang sudah dilakukannya membuat Tuan dan klannya mencari mereka. Apakah mereka bisa selamat dari kejaran Tuan dan klannya? Lanjut saja ke alur ceritanya. Di Asia abad ke-19, Zhang adalah seorang pejuang dan anggota klan Seruling Sedih, pembunuh paling kejam di timur. Tujuan pribadinya untuk menjadi pendekar pedang terhebat di seluruh dunia. Agar tujuannya tercapai, dia harus membunuh pendekar pedang terhebat di seluruh dunia, pemimpin klan musuh dan anggotanya. Kedua klan bersumpah untuk bertarung sampai setiap anggota klan lawan mati. Pertarungan antara kedua klan tersebut sudah terjadi ratusan tahun. Zhang berhasil telah membunuh anggota klan musuh dan pemimpinnya, sehingga ambisinya tersebut telah tercapai untuk jadi pendekar pedang terhebat di dunia. Tapi sekarang Zhang dihadapkan sama musuh terakhirnya. Dia seorang bayi perempuan. Lalu Zhang memilih menyelamatkan dan memutuskan untuk menjaga bayi tersebut. Tindakan ini membuat Zhang menjadi musuh dari klannya sendiri dan memaksanya untuk meninggalkan tanah airnya. Zhang memutuskan untuk menemui temannya di barat. Setelah melakukan perjalanan ke barat, tibalah di Lode, Paris Barat, kota kecil di hamparan padang pasir. Kota ini atraksi utamanya adalah karnaval. Setibanya di kota, seluruh orang melihat kedatangan Zhang dan tibalah di hotel, tapi ternyata hotel tersebut sudah rusak dan tanpa penghuni. Di sini bertemu Ron, tukang mabuk, dan Iqbal, pemimpin sirkus. Zhang menanyakan temannya yang dikenal orang kota ini bernama Smiley. Lalu Iqbal membawa Zhang ke toko binatu yang terbengkalai untuk tinggal di situ. Di sini mungkin si Smiley sudah mati ya, dan dulu Smiley juga tinggal di sini. Lalu Zhang bertemu Lin dan menyuruhnya untuk meneruskan pekerjaan apa yang sudah dilakukan sama Smiley, dan Lin mau untuk mengajarinya cara mencuci pakaian. Lin dan Zhang juga menamai bayi perempuan itu sebagai April. Zhang mulai menikmati hidupnya di kota, belajar menikmati kesenangan yang tidak pernah dikenalnya sebagai orang pejuang. Ia menjadi ramah dengan orang-orang, pekerja keras, dan tukang kebun yang handal, sedangkan bayi dijuluki April itu disayangi semua orang. Zhang suatu hari melihat Lin meletakkan bunga di kuburan dan menanyakan ke Iqbal apa yang terjadi. Dia menjelaskan dalam kilas balik bahwa bertahun-tahun yang lalu ketika Lin masih remaja, kota itu dikepung oleh kolonel yang korup mencari wanita untuk diperkosa dengan gigi sehat, dan kolonel memilih Lin sebagai korbannya, sementara ayahnya ditahan dan ibu serta adik bayinya dipaksa untuk berdiri. Ketika Lin dibawa kolonel ke dapur, dia berhasil menghindarinya dengan melemparkan wajan kentang yang digoreng dengan minyak ke wajahnya. Dia berlari keluar dan kolonel menembaknya dari belakang. Ayahnya mau menghampiri Lin tapi ditembak mati oleh kolonel, sementara ibunya yang menggendong adiknya dan keduanya juga tewas. Ketika penduduk kota menguburkan keluarganya, mereka menemukan Lin masih bernapas. Sejak saat itu, Lin memprioritaskan untuk balas dendam pada kolonel dengan berlatih melempar pisau. Zhang mengetahui masa lalu Lin, memutuskan untuk mengajarkan caranya melempar pisau. Perkataan Zhang mengejutkan Lin dengan menunjukkan kepadanya bahwa lemparan pisaunya terhalang oleh penglihatannya, bukan lengannya, dan memberinya pelajaran yang berhasil dengan menutup matanya. Scene berpindah, Lin dan Zhang lagi ngobrol tentang dirinya menjadi seruling sedih. Lalu Lin memberi jimat kalung milik ibunya sebagai hadiah. Dalam kilas balik diperlihatkan sebagai seorang anak laki-laki yang diberi hadiah seekor anak anjing kecil dari tuannya. Zhang menunjukkan salah satu pedang koleksinya, tapi Lin salah fokus ke pedang Zhang. Zhang memberi lihat pedang tersebut. Saat mau dibuka sama Lin, ternyata sudah disegel. Lalu Zhang menjelaskan bahwa masa lalunya tidak dapat mendengar suara tangisnya yang telah diambil jiwanya, dan jika masa lalunya menemukannya, tidak akan ada lagi musik. Arti masa lalu di sini menunjukkan klannya, ya sob, klan Seruling Sedih. Scene berpindah, tampak klan Seruling Sedih dan tuannya sudah berada di kapal untuk mencari Zhang dan bayinya. Waktu berlalu, hari pun berganti. Tiba di malam Natal, semua orang di kota merayakannya.
Di sisi lain, Lin dan Zhang merayakan malam Natal sambil berlatih pedang di bawah rembulan yang menyinarinya. Dan di malam Natal juga, kolonel kembali ke kota untuk meneror orang-orang. Dia sekarang memakai penutup wajah yang menakutkan untuk menyembunyikan bekas luka aneh dari minyak panas. Kolonel menyiksa badut dengan menyuruh anak buahnya menembak seember air di kepala badut. Dan sekarang kolonel akan menembak segelas whisky di kepala badut itu. Seketika Ron si pemabuk datang dan mengambil gelas itu dan meminumnya. Lalu Ron diseret di kota dengan cambuk di lehernya yang ditarik oleh kuda. Kolonel kemudian memeriksa barisan wanita untuk melihat gigi mereka dan memilih seorang wanita yang suaminya memohon belas kasihan. Kolonel melepaskan wanita itu kepada suaminya hanya untuk menembak jatuh mereka secara bersamaan dengan satu peluru. Lalu muncullah dua putrinya dan kolonel menyuruh anak buahnya untuk membersihkan dua wanita tersebut. Iqbal dan lainnya mengikat Lin di ruang bawah tanah untuk kebaikannya sendiri dan juga warga kota. Lin berhasil membebaskan dirinya dengan pisau tersembunyi di sepatu bootnya. Lalu Lin yang menyamar sebagai pelacur menggantikan dua wanita yang sedang dibersihkan untuk menawarkan dirinya sebagai gantinya. Dia mencoba membodohi kolonel, mengira dia akan membunuhnya. Tapi kolonel sudah mengenalinya setelah mencium bau lehernya. Anak buah kolonel bergegas untuk menahan Lin ke tempat tidur. Kembali ke toko binatu, orang-orang berlari mencari Lin, dan Zhang menyadari di mana dia berada. Dia mengambil besi dan menghancurkan segel di pedangnya untuk menolong Lin. Di kejauhan, Tuan Suling sedih tersentak dari meditasi, merasakan segel dibuka dan mengetahui lokasi Zhang. Saat Lin akan diperkosa, Zhang menerobos masuk melalui jendela. Dengan mudahnya membunuh semua orang di ruangan itu kecuali Lin dan kolonel. Saat Zhang berbalik untuk membunuhnya, Lin menengahi, mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Tapi kolonel menangkapnya dan melompat keluar jendela. Kolonel berlari ke gang untuk melarikan diri. Lin melihatnya melarikan diri dengan menunggang kuda, lalu menutup matanya dan melemparkan pisau tepat terkena punggungnya. Penduduk kota melepas topengnya dan ternyata itu hanya anak buah kolonel, sedangkan kolonel berhasil kabur. Sekarang orang-orang takut bahwa kolonel akan kembali dengan pasukan yang lebih banyak untuk membunuh mereka semua. Di sisi lain, Zhang akan meninggalkan kota sebelum seruling sedih datang untuknya, tapi penduduk kota memintanya untuk tinggal dan membantunya. Orang-orang khawatir mereka tidak memiliki senjata untuk mempertahankan kota mereka, tapi Iqbal memiliki simpanan senjata dan bahan peledak rahasia Ron yang dikubur. Ron terbukti sebagai ahli penembak jitu. Zhang bertanya kepada Ron sambil mempersiapkan mengapa Ron berhenti menembak. Ron menjelaskan bahwa dia pernah menjadi penjahat menggunakan keahlian yang luar biasa untuk merampok bank dan kereta api. Karir kriminalnya berakhir ketika wanita yang dicintainya ditembak saat baku tembak, dan dia bersumpah untuk tidak pernah mengambil senjata lagi sampai hari ini. Ron menasihati bahwa bagi pria seperti dia dan Zhang, hal terbaik yang dapat mereka lakukan untuk orang yang mereka cintai adalah menjauh dari mereka sejauh mungkin, bahwa mereka seperti bunga sementara dia dan Zhang adalah pasir. Sehari sebelum pertempuran, Lin datang ke Zhang dan meminta untuk pergi bersamanya. Setelah pertarungan, Zhang terdiam. Malamnya, Zhang datang ke rumah Lin dan memberinya 2 buah pedang, menjelaskan ini untuk membunuh. Hari itu tiba dan kolonel datang dengan sejumlah penjahat untuk menyerang kota. Zhang berdiri di seberang taman bunganya sambil menunggu, dan peperangan pun dimulai melawan kolonel. Klan seruling sedih tiba-tiba muncul. Tuannya memerintahkan mereka yang melihat Lin memegang April dan menyuruhnya lari. Pertumpahan darah antara koboi penjahat dan prajurit klan dimulai. Zhang mengejar Lin dan harus membunuh beberapa prajurit sebelum mengikutinya ke toko binatu. Sementara itu, para koboi dan prajurit seruling sedih saling membunuh. Di binatu, Lin menyerahkan April ke Iqbal agar bisa membantu Zhang. Sementara Zhang bertarung melawan prajurit. Setelahnya mereka mendengar suara tembakan dan lari ke Iqbal, di mana dia sekarat dan mengatakan dia tidak bisa melindungi April. Dia meninggal dan kolonel terlihat menggendongnya di sebuah gedung, berteriak pada anak buahnya untuk memastikan tidak ada yang masuk. Seruling sedih mengejar dan sebagian besar ditangkis dengan senapan mesin kecil. Tetapi para koboi tidak dapat menghentikan Zhang karena dia dengan brutal memotong semua
datang ke kamar untuk menemukan dan menyelamatkan April. Kolonel sudah memegang pistol ke kepala April, dan Zhang melompat ke atas untuk memotong laras dan peluru menjadi setengahnya. April pun berhasil diselamatkan, lalu Zhang menyingkir untuk membiarkan Lin melawan kolonel. Setelah pertarungan yang menegangkan, Lin akhirnya berhasil mengarahkan pedang ke punggung kolonel dan berhasil membalaskan dendamnya. Zhang dan Lin keluar ruangan dan melihat tuannya. Dia memberitahu Zhang bahwa April adalah musuhnya dan menyuruhnya untuk dibunuh, dan Zhang menolaknya. Zhang dan tuannya pergi ke gurun saat matahari akan terbenam dan berduel sampai mati. Selama duel, kilas balik menunjukkan tuannya melatih Zhang hingga menjadi pendekar pedang terkuat. Singkat cerita, Zhang memenangkan duel, menebas leher tuannya. Setelahnya, Lin memberitahu Zhang bahwa dia tahu dia tidak akan bisa ikut dengannya dan mencoba menyerahkan April, tetapi Zhang menolak. April lebih aman di sini. Dia membuat bayinya tertawa sekali lagi dan menatap Lin dengan penuh perhatian. Zhang berbalik ke matahari terbenam sambil berjalan dan meninggalkan mereka, dan film pun selesai.